Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana pagi ini? Sudah siap semua? Siap? Ibu akan menjelaskan lanjutan materi, yaitu pertemuan yang ketiga. Kita selamat bertemu kembali. Kemudian kita akan menjelaskan tentang pembagian ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu artinya kita juga harus belajar bagaimana sih ilmu hukum, ya, yaitu privat real. Ini adalah hukum sipil atau privat, ya. Privat ini artinya di dalam sipil ini kita harus melakukan bagaimana penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Artinya apabila pemerintahan yang baik, kita tentunya di publik juga akan kelihatan baik bagaimana perjalanan strategi lembaga administrasi negara, bagaimana perlunya pendekatan dalam penyelenggaraan negara yang baik, negara yang baik sesuai dengan pembangunan yang terarah. Pembangunan yang terarah ini termasuk hukum hak asasi manusia, hukum hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia ini kita harus bisa menjalankan sesuai dengan pengelolaan pemerintahan, sesuai dengan demokrasi dan potensial untuk menunjang tinggi supremasi hukum. Dalam hal ini artinya hak asasi manusia, ya, kemudian desentralisasi partisipatif, ya, kemudian transparansi dan keadilan. Kita harus sesuai dengan untuk menjalankan sipil privat. Kemudian yang kedua adalah hukum pidana. Hukum pidana kita juga termasuk di dalam hukum administrasi negara. Karena di dalam hukum pidana ini, apabila pemerintah sipil melakukan kesalahan, wajib ditindak pidana. Contohnya apa? Adalah korupsi, kemudian berjalan dengan tidak baik, banyak melakukan manipulasi data, kemudian keuangan negara adalah tidak dijalankan, ini adalah bisa kena hukum pidana. Kemudian di dalam hukum kepolisian, kalau hukum polisian tetap harus dilaksanakan. Di dalam polisi, dia berhak untuk wajib menyelidiki. Setelah menyelidiki, terbukti, baru kita melaksanakan ke hukum pidana. Kepolisian tujuannya adalah menyidik. Kalau dia tidak menyidik, adalah melakukan kesalahan. Artinya di dalam tiga ini, dari hukum sipil, privat, hukum pidana, hukum kepolisian, kita harus bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kita harus sama-sama berjalan sesuai transparansi, sesuai dengan birokrasi, kementerian, kemudian sesuai dengan yang berkeadilan, sesuai dengan adil, sesuai yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, di sini adalah bagaimana untuk penerapan dan prinsip good governance pada sektor publik tadi. Jadi tiga ini harus kita lakukan. Dan untuk selanjutnya adalah bagaimana untuk pembagian hukum secara klasik. Dari secara klasik ini tentunya kita harus tahu tentang hambatan dalam mewujudkan good governance. Good governance ini adalah salah satu penciptaan good governance dalam membentuk Indonesia harus diakui dan tidak diakui adalah untuk menjadi mimpi besar bangsa Indonesia, untuk menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, yang bisa dilihat oleh seluruh Indonesia atau negara dunia bahwa Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat. Inilah banyak orang Indonesia lari ke Indonesia, sana baik itu jalan-jalan atau supervisi atau studi banding, karena Indonesia ini adalah kaya, baik kaya secara alam, secara pemerintahannya juga sopan santun, rakyatnya juga sopan santun. Ini sesuai dengan adanya substansi akuntansi sistem pemerintahan yang baik sesuai dengan untuk mendukung pelaksanaan pencatatan. Bagaimana pencatatan dan pelaporan Indonesia adalah sama.
seperti hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan privat, artinya secara struktural, substansi dan pemerintah. Kemudian hukum publik, ini adalah mengatur hukum yang kepentingan secara umum, baik di dalam secara pembangunan, kesejahteraan, pendidikan. Ini harus kita dilakukan secara umum, publik. Di Indonesia ini yang pertama adalah menginginkan pendidikan yang bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Kemudian kesehatan. Kesehatan sudah ada di mana-mana, baik di desa maupun di pelosok-pelosok, apa itu puskesmas. Dan ini sesuai dengan hukum publik. Kita dilaksanakan seperti itu. Kemudian pembagian ini berdasarkan kepentingan yang ada di negara kita. Kita harus diterapkan sesuai dengan asas-asas good governance. Asas-asas good governance adalah para prioritas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sesuai dengan lalu lintas, yaitu asas yang diperlukan untuk memperlancar hubungan pemerintahan. Artinya hubungan pemerintahan itu diharapkan lancar antara pemerintah dengan warga masyarakat. Kita harus tetap bersatu, harus wajib ditaati oleh setiap pengguna jalan atau pengguna kendaraan. Ini adalah sesuai dengan sumber-sumber yang ada dari sistem nilai-nilai yang ada di dalam etika pemerintahan. Ini adalah pembagian kepentingan yang ada di negara kita. Di dalam ketidakadaan prinsip sesuai dengan unsur good governance, ini kita harus bisa menjalankan sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu harus dijalankan sesuai dengan mekanisme penggantian pejabat itu. Kalau sudah tidak sesuai, kita harus diganti karena itu akan menyangkut kebijakan pemerintah di dalam hukum publik. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum publik. Ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. Artinya di dalam penguasa di negara kita itu apa? Yaitu trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Kita tidak bisa berjalan masing-masing, kita harus bersatu, bergandeng tangan. Eksekutif adalah dia untuk menjalankan sesuai dengan program-program administrasi negara. Kemudian ada legislatif adalah untuk menyetujui anggaran budget, kemudian supaya negara pemerintahan itu berjalan sesuai dengan good governance, tentunya kita harus ada bekerja sama. Dan untuk keamanan adalah yudikatif. Kita tidak bisa terlepas dari yudikatif. Di dalam termasuk pidana ini HTN, kemudian hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara. Kita berjalan dengan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, tentunya di dalamnya kita berdasarkan pidana, HTN, kemudian hukum tata pemerintahan. Kalau dulu memang disebut tata pemerintahan, sekarang adalah hukum administrasi negara. Dan hukum administrasi negara ini kita harus dijalankan sesuai dengan tujuan visi dan misi dan strategi reformasi birokrasi. Kita sekarang adalah bisa berjalan sesuai dengan demokrasi, tentunya dengan adanya reformasi. Dengan adanya reformasi, kita diberi kebebasan, tetapi kita harus santun sesuai dengan undang-undang yang diterapkan, menghormati pemerintah, melaksanakan undang-undang sesuai yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi tujuan reformasi birokrasi ini, kita memang perlu sekali dengan adanya reformasi birokrasi. Karena apa? Untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya, tentunya untuk menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah. Yang ada apa? Pemerintahan juga perlu menjalankan sesuai dengan manajemen pemerintahan, yaitu manajemen kepercayaan sesuai yang apa yang diterapkan oleh pemerintah. Apa itu yang dilakukan pemerintah? Yaitu pemerintah dengan membangun
tanpa adanya kepercayaan masyarakat, pembangunan itu tidak akan berjalan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjalankan sesuai dengan citra negatif birokrasi. Seperti apa citra birokrasi negatif itu? Yaitu sesuai lamban atau berbelit-belit suka pungli, ya itu harus kita hilangkan. Jangan sampai kita melayani yang seperti itu. Kita harus berjalan sesuai dengan visi misi strategi reformasi birokrasi yang sesuai dengan hukum administrasi negara yang telah diterapkan sesuai dengan warga negaranya